Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1, 2, 3 yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ ya, Akidah Akhlak kelas kalian. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan KD 8 ya, tentang kematian, kemudian alam barzah, kemudian sampai pada husnul khotimah ya. Jadi kemarin sebelumnya kita udah sama-sama pelajari tentang keadaan orang yang mati ya, baik yang orang beriman, orang kafir, orang-orang yang zalim. Bagaimana proses sakaratul mautnya, maka kita semua sudah kita pahami, dan mari kita lanjutkan hari ini akan membahas tentang lanjutannya, itu husnul khotimah. Dan mari sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita lanjut tentang husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Ya. Istilah husnul khotimah itu sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar ya dalam percakapan sehari-hari ya. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal datang ya. Jadi kalau di sini poinnya adalah orang-orang yang meninggal dengan akhir yang baik, namanya adalah husnul khatimah ya. Orang-orang yang akhir hayatnya, matinya dalam keadaan yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ya, surah 15 ayat 99 ya, terakhir ya, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini surah Al-Imran ayat 102 ya. Nah, kemudian ini diperkuat dengan surah Al-Hijr ayat 99 ya. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara menyembah kepada Allah sampai dengan datangnya ajal ya, di mana Allah di sana berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai akan datang kepadamu ajal ya, kematian. Jadi dua surah ini, surah Al-Imran ayat 102 ya, surah 3 ayat 102 dan surah 15 ayat 99 ini menjelaskan kalau kita semua ingin matinya husnul khotimah harus mati dalam kondisi yang beragama Islam, kondisi yang baik, dan kemudian beribadah tanpa henti secara istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau di surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga ya, kita semua ya, untuk menjaga keimanan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Apabila telah khilaf dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka segeralah memohon ampun kepada Allah ya, dengan taubatan nasuha ya, taubat yang sungguh-sungguh,
dan menebus kesalahan tersebut dengan amal soleh, amal yang baik ya. Rasul bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Ini hadis nih ya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkan ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mentakdirkan seorang hamba Allah meninggal dalam keadaan yang baik, yang khusyuk khotimah, maka Allah memberikan taufik untuk apa? Beramal soleh, memperbanyak amal yang soleh, amal yang baik ya, amal yang baik. Lanjut, tanda-tanda orang yang husnul khotimah ya. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain ya. Tanda husnul khotimah hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yang diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, yaitu berupa ridha Allah ya. Jadi ketika bicara tentang tanda-tanda ini, ada yang memang diketahui oleh orang yang sedang proses kematian, ada juga tanda-tanda yang bisa dipahami oleh orang lain. Ada dua ya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ya, ayat 30 ya. Surah Fussilat surah ke-41. Surah 41 ayat 30, di sana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini surah Fussilat ya, surah ke-41 ayat 30 ya. Punya ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Ini ayatnya. Kabar gembira ini diberikan kepada ketika orang yang mengalami sakaratul maut, kemudian di dalam kubur, dan ketika dibangkitkan dari kubur ya, yaumul ba'ats. Rasul bersabda, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Ya. Diulang lagi nih hadis Rasulullah, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah barang siapa yang memang semangat terus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya, dengan istiqamah dalam sholat fardunya, kemudian memperbanyak sholat sunnah, itu kan bertemu dengan Allah, liqa Allah ya. Sholat duha, sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, dan sebagainya ya. Jadi ini merupakan penjelasan ya, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan orang tersebut ya. Oke. Kemudian, dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Kemudian Aisyah Aisyah bertanya, ya, istrinya nih ya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud adalah benci kematian? Kita semua benci kematian. Ini pertanyaan Aisyah ya. Kemudian Rasul menjawab, bukan seperti itu maksudnya ya Aisyah, tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira
tentang rahmat dan ridha Allah serta surganya, maka ia akan suka bertemu Allah. Dan sesungguhnya orang kafir apabila diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka ia akan benci untuk bertemu Allah, dan Allah pun membenci bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sahih hadisnya ya. Hadis sahih ini ya. Jadi artinya apa di sini? Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir, ketika menghadapi kematian, maka orang-orang yang beriman insya Allah akan senang bertemu Allah. Kenapa? Karena insya Allah membawa iman dan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, yang soleh, ya. Yang soleh atau yang soleh. Sebaliknya orang-orang yang kafir ketika dia menghadapi kematian, melihat tentang azab dan siksa kemurkaannya, maka dia benci bertemu Allah. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi kematian sudah melihat dan akan mendapatkan ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata, secara syariat, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah pada saat sakaratul maut, yaitu pada saat taubat tidak diterima lagi. Ketika itu semuanya diperlihatkan bagi yang sedang naza' atau proses pengambilan nyawa, dan akan nampak baginya tempat kembalinya. Ini qaulnya Imam Nawawi ya, Imam Nawawi Al-Bantani ya, seorang ulama besar, ulama Indonesia yang mengarang banyak kitab, yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah sampai beliau meninggal di Makkatul Mukarramah, Imam Nawawi ya. Jadi ketika orang sedang naza' ya, sedang proses pengambilan nyawa, maka kemudian dalam qaulnya Imam Nawawi ini sudah diperlihatkan ya, bahwa seorang hamba itu bernasib baik atau buruk itu akan nampak ketika naza', ketika proses pengambilan nyawa ya. Makanya kita semua minta pada Allah agar kita semua minta pada Allah agar kita semua mati dalam kondisi yang baik, al husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah ya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dengan kematian yang baik atau akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Nasib seorang di alam barzah dan di akhirat sangat ditentukan oleh keadaannya pada saat menghadapi sakaratul maut ya. Jika pada akhir hidupnya, akhir hayatnya diakhiri dengan baik atau husnul khatimah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur dan seterusnya. Apabila pada akhir hayatnya diakhiri dengan sul khotimah, maka akan mendapatkan siksa yang berkepanjangan. Rasul bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Jadi di sini jelas ya. Jadi ketika orang itu meninggal ketika sakaratul maut, itu menjadi terminal, menjadi tanda-tanda awal ya akan bernasib baik atau bernasib buruk ya. Kalau dia meninggal akhir hayatnya dengan yang baik, dengan husnul khotimah, maka akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur sampai nanti hari kiamat, sampai hari pembalasan. Maaf. Sebaliknya, kalau dia adalah meninggalnya akhirnya adalah dengan su'ul khotimah, akhir hidup yang jelek, yang buruk, maka naudzubillah, maka dia akan mendapatkan siksaan yang berkepanjangan ketika masuk alam kubur, alam barzah, sampai nanti kemudian alam akhirat, sampai kemudian di yaumul hisab, yaumul jaza ya. Naudzubillah ya. Oke. Oleh sebab itu sekalian, orang-orang yang soleh selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh dan melanggengkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka melakukan amal soleh tanpa putus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah ya. Tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Allah berfirman, ini diulang lagi ya di surah Al-Imran ayat 102 ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim juga meriwayatkan ya, hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalbu ini ya, atau hati-hati ini ya, hati atau kolbu ya, sesungguhnya kolbu keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, berdoa, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim ini, ya. Jadi sekalian, di sini ada hadis yang Rasul sabdakan sebagai doa ya, karena memang hati kita memang kadang-kadang dibolak-balikan antara taat, maksiat, iman, kafir, dan sebagainya. Maka Allah lewat Rasulnya mengajarkan doa kepada kita semua yang sudah kita hafal ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik ya. Ini menjadi amalan kita semua ya, pada sholat fardu kita atau di setiap waktu kita boleh membaca doa ini ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ada yang wa ta'atik gitu ya. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepada agamamu dan ketaatan kepada perintahmu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Nah, ini ada tanda-tandanya nih. Sama-sama kita bahas ya. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Rasul bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya ia mengatakan la ilaha illallah, maka ia masuk surga ya. Jadi ada hadisnya ya. Man qala lahu fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia hidup kemudian mengatakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit, ya penyakit tipes, kemudian penyakit TBC, sakit perut, radang selaput dada, kemudian tenggelam ya. Nah, ini orang-orang yang meninggal karena ini insyaallah adalah meninggal yang husnul khatimah selama mereka semua adalah beriman kepada Allah ya. Muslim gitu ya. Oke. Rasul bertanya nih, ini ada dalilnya nih ya. Ada dalil hadis yang bisa kita baca di hadisnya Imam Muslim ya. Rasul bertanya pada para sahabat ya, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Ini pertanyaan Rasul kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Rasul kemudian bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian mereka bersahabat bertanya lagi, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Kalau begitu wahai siapa saja ya Rasulullah yang engkau
yang kau nilai, yang kau katakan orang yang mati syahid. Kemudian Rasul menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit taun, ya. Taun ini seperti sekarang nih ya, kayak COVID nih ya, corona atau COVID ya, maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Ya, ini hadis sahih ini ya. Artinya apa di sini? Syahid apa namanya sebagai tanda mati husnul khotimah, akhir yang baik. Meskipun nanti ada dalam kajian apa namanya, kajian fikih ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia. Ya, kalau yang mati karena perang di jalan Allah maka syahid dunia dan akhirat. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikuburkan dengan baju yang dipakai ketika berperang di jalan Allah. Tapi orang-orang yang mati syahid dunia, ya insya Allah ini yang tanda yang kedua ini ya, yang husnul khotimah, tetap dimandikan, ya disolatkan, ya dimandikan, dikafani, disolatkan dan kemudian dikuburkan. Jadi orang-orang yang tenggelam, ya syahid. Orang-orang yang sakit perut kemudian meninggal, syahid. Orang-orang yang apa namanya terbunuh, ya syahid. Orang-orang yang mati berjuang nih ya di jalan Allah juga syahid. Oke, yang ketiga nih, tanda-tanda ketiga orang yang meninggal husnul khotimah atau akhir yang baik. Meninggal pada hari Jumat. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim nih, seorang muslim tadi ya. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi ya. Jadi orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dia muslim, insya Allah meninggal yang baik atau meninggal yang husnul khotimah ya. Kemudian keempat nih, yang keempat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil, Rasul bersabda, dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan ya, masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Masya Allah ya. Jadi ini kalian semua yang putri ya, ketika nanti punya suami, kemudian misalnya hamil, kemudian melahirkan, dan kemudian Allah takdirkan meninggal, maka meninggalnya adalah syahid ya, meninggal yang baik, meninggal yang husnul khatimah ya. Moga-moga kalian semua tetap sehat semua ya, sehingga bisa punya suami, punya anak, kemudian bisa membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau Allah takdirkan misalnya sedang hamil atau sedang melahirkan meninggal, maka meninggalnya adalah syahid, dan dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah ya. Bahkan anak yang dilahirkan itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima nih ya. Tanda-tanda orang yang meninggalnya baik ya. Meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan ya, dalam wilayah Islam ini ya. Rasul bersabda, berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rizki baginya, dan ia terjaga dari fitnah. Hadis riwayat Muslim ya. Ini kalau misalnya memang dalam wilayah kekuasaan Islam, kemudian dia memang sebagai orang yang berjadi pos penjagaan perbatasan wilayah Islam, kemudian dia meninggal ya, mungkin misalnya ditembak oleh musuh, oleh orang kafir, kemudian dia meninggal
ya atau sebab lain ya, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah, orang yang akhir hidupnya baik ya. Meninggal karena sedang ribat, ya, menjaga wilayah perbatasan. Kemudian yang keenam ya, tanda-tanda orang yang meninggal yang baik, yang keenam ya. Meninggal sedang melakukan amal soleh ya, amal yang soleh. Rasul bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah atau bala Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Jadi sekalian, meninggal sedang beramal soleh itu adalah insyaallah meninggal yang baik. Meninggal sedang puasa, meninggal sedang sholat, ya kan? Meninggal sedang membaca Al-Quran, meninggal sedang bersedekah, ya. Meninggal sedang mencari ilmu agama, ya, sedang belajar dengan sebaik-baiknya, maka itu termasuk meninggal yang husnul khotimah, ya. Meskipun di sini bukan syahid ya, bukan syahid, tapi meninggal yang husnul khotimah. Tanda-tanda so'abah, tanda-tanda akhir yang baik, tanda-tanda yang husnul khotimah ya, karena sedang sholat, sedang berzakat, sedang berpuasa, sedang mengajarkan agama, belajar agama, ini amal yang soleh ini. Maka termasuk orang yang meninggalnya husnul khotimah, meninggal dengan akhir yang baik. Oke, kita lanjutkan. 7 nih, yang ketujuh ya, tanda-tanda ketujuh. Meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada seorang yang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, ya. Beliau bersabda ya, beliau bersabda, jangan kau beri kepadanya. Ia bertanya lagi. Ini orang yang bertanya ya. Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Kemudian Rasul bersabda lagi, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Kemudian ia balik bertanya, engkau dicatat syahid. Jawab Nabi. Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Ia bertanya kembali, ia yang di neraka. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Artinya pada sini apa? Ketika ya naudzubillah nih ya, ketika ada orang datang ke rumah kita, kemudian merampok atau ingin membegal ya, kemudian kita mempertahankan harta kita, kemudian sampai kita terbunuh misalnya, naudzubillah ya, maka termasuk orang yang meninggal baik atau meninggal dengan husnul khotimah. Kenapa? Karena mempertahankan harta dan jiwa kita dari perampokan atau pembegalan. Ini termasuk orang yang meninggal dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Nah, bagaimana caranya upaya untuk mendapatkan husnul khotimah, nah sekalian ya? Upayanya bagaimana? Minimal ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, ya, perbuatan dosa, ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102 nih ya, yang diulang-ulang nih ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri ya. Ya, ini ayatnya sudah kita hafalkan kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ini kalian atau kita amalkan ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah ya. Minta pada Allah. Jadi ada ikhtiar, yang pertama adalah ikhtiar lahiriah ya, taat kepada Allah dengan istiqomah ya sampai kemudian meninggal. Yang kedua dengan ikhtiar batiniyah, dengan apa? Dengan doa Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Yang ketiga adalah apa? Berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin ya. Selalu untuk islahun nafs, perbaikan diri dengan istiqomah secara terus-menerus. Ini untuk upaya mendapatkan husnul khotimah ya. Oke. Kemudian sekalian tentang sul khotimah ya. Ini untuk sul khotimah karena waktu yang terbatas ya. Insyaallah untuk pembahasan tentang sul khotimah kita lanjutkan pada penjelasan atau pada pertemuan berikutnya ya. Saya kira demikian sekalian penjelasan tentang husnul khotimah dengan segala perinciannya, tanda-tandanya, bagaimana menggapainya ya. Dalil-dalilnya seperti apa sudah kita bahas. Semoga kalian semua bisa memahami, menghayati, kemudian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita semua nanti pada akhir hidup kita mendapatkan akhir yang baik atau akhir hidup yang husnul khotimah. Demikian penjelasan yang Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak dan bisa memilih dengan sebaik-baiknya, kemudian melaksanakan dengan amal-amal nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.